Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat di rumah. Nah, hari ini bertemu kembali pada pembelajaran IPA masih di bab 8, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yang pertama adalah interaksi dalam ekosistem. Yang kedua adalah pola interaksi makhluk hidup. Nah, sebelum lebih lanjut ke inti materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini saya ingatkan kembali bahwa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bab ini, yang pertama kita bahas adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini ada dua. Yang pertama, menganalisis interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran pada bab 8 ini ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan. Yang kedua, menjelaskan tentang satuan makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang keempat, menjelaskan interaksi dalam ekosistem. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pola interaksi makhluk hidup. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas inti materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang interaksi dalam ekosistem. Nah, jika kamu amati lingkungan sekitarmu, kamu akan mendapati bahwa setiap makhluk hidup ini tidak dapat hidup seorang diri. Jadi, setiap makhluk hidup akan berinteraksi dengan makhluk hidup lain, dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adanya interaksi ini menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Maka yang pertama akan kita bahas adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, dalam komponen interaksi antara komponen biotik dan abiotik, makhluk hidup ini sebagai komponen biotik karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Nah, komponen biotik dan abiotik ini mampu mempengaruhi perubahan yang terjadi di suatu ekosistem. Perubahan apa saja? Yang pertama, pengaruh air terhadap organisme. Nah, tentunya air, tanah, kelembaban udara, cahaya matahari, gaya gravitasi maupun suhu ini merupakan komponen abiotik yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan organisme. Nah, berikut ini merupakan contoh pengaruh dari komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama ada pengaruh air terhadap organisme. Air ini sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Nah, sebagian besar makhluk hidup ini tersusun oleh air yang digunakan untuk pelarut sitoplasma. Kemudian untuk menjaga osmosis sel, kemudian mencegah sel dari kekeringan. Bagi unsur abiotik lain, air ini digunakan sebagai pelarut dan pelapuk. Sedangkan bagi hewan seperti ikan, katak, dan buaya, air ini digunakan sebagai tempat hidupnya. Nah, bagi ekosistem darat, air ini menentukan untuk kelembaban udara. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari terhadap organisme. Nah, cahaya matahari ini menyediakan energi yang mempengaruhi suatu ekosistem. Hal ini karena cahaya ini merupakan energi bagi seluruh organisme kehidupan. Di daratan, tumbuhan menggunakan cahaya matahari ini untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan untuk di laut,
ada alga, kemudian ada cyanobacteria. Ini menggunakan cahaya untuk melakukan fotosintesis juga. Kemudian yang ketiga, ini pengaruh tanah terhadap organisme. Nah, tanah merupakan tempat hidup dan media pertumbuhan bagi makhluk hidup. Bagi tumbuhan, tanah ini merupakan tempat hidup untuk menancapkan akar dan sumber nutrisi. Adapun untuk hewan, tanah ini merupakan sarana atau untuk tempat tinggal serta melindungi mereka dari pemangsa. Kemudian ada pengaruh komponen biotik terhadap komponen abiotik. Nah, selain komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik, terjadi juga interaksi sebaliknya, yaitu komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Nah, yang pertama, pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Nah, cacing tanah ini adalah hewan yang berbentuk bulat panjang. Hewan tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam membantu serta menjaga kesuburan tanah. Cacing tanah ini biasanya hidup di tanah yang basah atau di bawah pohon yang banyak mengandung humus. Jejaknya di dalam tanah ini menyebabkan terbentuknya lubang yang menimbulkan rongga-rongga di dalam tanah, sehingga menyebabkan dari dalam tanah ini dijadikan tempat tinggal. Maka terjadilah gundukan di atas permukaan tanah. Kemudian ada peran bakteri dan jamur dalam menjaga unsur hara tanah. Dalam proses penguraian bahan dari tumbuhan dan hewan yang mati, bakteri dan jamur ini dibantu oleh enzim. Apabila organisme ini tidak ada, maka dapat dibayangkan yang terjadi adalah penumpukan bahan organik selama bertahun-tahun yang akan menyebabkan bahan mineral terperangkap, sehingga bahan mineral yang sangat penting di tanah ini akan habis. Nah, akibatnya adalah tumbuhan tidak mampu memperoleh mineral yang dibutuhkan dan tidak mampu menghasilkan protoplasma baru. Nah, hal ini karena otomatis akan berpengaruh pada makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga, pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan abiotik. Nah, manusia ini merupakan organisme yang mempunyai kemampuan besar untuk mengubah lingkungan abiotiknya. Nah, karena itu disebabkan manusia ini dibekali akal untuk mengolah alam. Sebagai contoh, manusia menggunakan teknologi untuk mengolah tanah, kemudian menggunakan pupuk dalam pertanian, sehingga mempengaruhi faktor abiotik tanah dan mengubah komposisi zat hara penyusun tanah. Contoh lainnya, misalnya pemanfaatan sungai untuk irigasi. Nah, hal ini tentu mempengaruhi faktor abiotik, yaitu aliran air. Kemudian yang kedua ada interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem ini sebenarnya pada dasarnya terjadi karena faktor kebutuhan energi setiap makhluk hidup dalam ekosistem itu sendiri. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena melalui proses atau peristiwa makan dan memakan. Nah, yang pertama adalah peristiwa rantai makanan. Rantai makanan ini adalah urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Urutan ini dimulai dari produsen yang dimakan oleh konsumen satu. Selanjutnya, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Dan begitu seterusnya hingga konsumen puncak. Baik produsen, konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen puncak dalam suatu rantai makanan, ini biasa disebut dengan tingkat tropik.
Nah, ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan, misalnya tumbuhan herbivora dan karnivora. Kemudian ada rantai makanan sisa. Nah, ini bahan mati mikroorganisme atau organisme pemakan zat sisa atau biasa disebut dengan predator. Nah, di sini ada gambar antara rumput, tikus, ular, dan elang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Nah, produsennya di sini adalah padi. Kemudian ada konsumen tingkat 1 itu adalah tikus. Konsumen tingkat 3 itu adalah konsumen tingkat 2 itu adalah ular. Sedangkan konsumen puncak pada rantai makan di sini adalah elang. Jadi urutan rantai makanan, produsennya itu padi itu dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular bakalan dimakan oleh burung elang. Nah, itu adalah rantai makanan. Nah, sedangkan menurut para ilmuwan, rantai makanan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rantai pemangsa. Nah, landasan utama dari rantai mangsa adalah tumbuhan hijau ini sebagai produsen. Rantai pemangsa ini dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen 1. Kemudian hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen 2 dan akan berakhir pada pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen 3. Kemudian ada rantai parasit. Rantai parasit ini dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup sebagai parasit. Contoh parasit antara lain adalah cacing, bakteri, dan benalu. Itu adalah parasit. Kemudian ada rantai saprofit. Nah, rantai saprofit ini dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan makanan. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Pada kenyataannya, peristiwa makan dan dimakan ini terjadi dengan pola yang lebih rumit, di mana elang tidak hanya memakan ular saja. Ular tidak hanya makan ayam, dan ayam juga tidak hanya makan belalang saja. Nah, di alam beberapa proses makan dan dimakan saling berkaitan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Jika kamu perhatikan, jaring-jaring makanan, kamu akan menemukan bahwa selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Bahan-bahan yang diurai itu akan kembali digunakan oleh produsen sehingga terjadi daur ulang materi atau energinya tidak akan pernah putus. Selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan ini merupakan gambaran perbandingan antara produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, dan yang terakhir adalah konsumen puncak. Pada piramida makanan, setiap tingkat makhluk hidup ini menempati tingkat tertentu dari sumber makanan atau sumber energi. Tingkat-tingkat ini disebut dengan tropik. Ada tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Nah, dalam piramida ini semakin ke puncak, maka biomasanya akan semakin kecil. Nah, struktur bangun tropik yang dimiliki oleh ekosistem dapat dilihat dari bentuk piramidnya sendiri. Tropik ini diartikan sebagai tingkat dalam rantai makanan. Dikenal ada 3 macam piramid, antara lain piramid jumlah, piramid biomasa, dan piramid energi.
Nah, dalam piramid jumlah, penentuan piramid ini didasarkan pada jumlah organisme yang terdapat pada satuan luas atau kepadatan populasi antar tropiknya dan mengelompokkan sesuai dengan tingkat tropiknya. Nah, perbandingan populasi antar tropik ini umumnya menunjukkan jumlah populasi produsen akan lebih besar dari populasi konsumen primer. Nah, jumlah populasi konsumen primer ini lebih besar dari populasi konsumen sekunder. Dan jumlah populasi konsumen sekunder ini lebih besar dari populasi konsumen tersier. Kemudian ada piramida biomasa. Nah, dalam piramida biomasa dibuat berdasarkan pada massa atau berat. Dari tiap tingkat tropik persatuan luas area tertentu secara umum, perbandingan berat ini menunjukkan adanya penurunan biomasa pada setiap tingkat tropik, di mana perbandingan biomasa antara tropik belum dapat menggambarkan kondisi sebagaimana piramida dari ekologi ini. Ada dua jenis piramida biomasa, yaitu piramida tegak dan piramida terbalik. Kemudian ada piramida energi. Dasar penentuan dari piramida energi ini adalah cara menghitung jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat tropik dalam waktu tertentu. Nah, piramida energi ini dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang kecepatan aliran energi dalam ekosistem atau produktivitas pada tingkat tropik. Selanjutnya adalah arus energi. Dalam suatu rantai makanan, ini terjadi peristiwa makan dan dimakan tentunya, di mana makhluk hidup yang memakan organisme lain ini melakukan usaha untuk mendapatkan energi dan zat kimia dan mengubah energi dalam bentuk senyawa kimia lain. Nah, energi kimia dalam tubuh makhluk hidup akan dimanfaatkan makhluk hidup lain melalui peristiwa pemangsa atau predasi, sehingga makhluk hidup sebagai pemangsa mendapat energi dan zat kimia dari makhluk hidup mangsanya. Jadi, dalam satu rantai makanan terjadi suatu aliran energi atau arus energi. Aliran energi dalam suatu rantai makanan ini berawal dari produsen. Nah, aliran energi ini berjalan satu arah dari produsen ke konsumen, di mana tumbuhan hijau sebagai produsen yang dimanfaatkan energi matahari secara langsung melalui proses fotosintesis untuk diubah menjadi makanan bagi dirinya sendiri. Nah, sisa makanan akan disimpan di dalam bentuk zat kimia dalam tubuhnya sebagai makanan cadangan. Makanan cadangan akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain sebagai sumber energi dan diubah dalam bentuk zat kimia atau senyawa organik yang kemudian akan dimanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber energi dengan memakannya. Demikian seterusnya proses makan dan dimakan yang menyebabkan terjadinya arus energi. Yang E adalah siklus materi. Nah, siklus materi ini dibagi menjadi dua. Ada siklus nitrogen, kemudian ada siklus air. Nah, dalam suatu ekosistem makhluk hidup, meskipun sebagian energi kimia berkurang dalam setiap tingkat tropik, tetapi materi dari tingkat tropik tidak akan hilang. Materi yang penyusun tubuh makhluk hidup terdiri atas unsur seperti karbon, kemudian ada oksigen, kemudian ada hidrogen, kemudian ada nitrogen, dan lain-lain. Materi tersebut akan beredar dari lingkungan ke tubuh makhluk hidup dengan kembali lagi ke lingkungan yang membentuk suatu siklus.
Nah, pertama adalah siklus nitrogen. Nitrogen ini diperlukan oleh setiap organisme, di mana nitrogen ini merupakan salah satu unsur pembentuk asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang terbentuk melalui protein. Protein merupakan senyawa yang berguna sebagai penyusun tubuh, misalnya otot, sebagai penggiat reaksi metabolisme tubuh. Dan juga contohnya misalnya enzim pada pencernaan untuk mencerna makanan. Nah, unsur nitrogen sebagian besar terdapat di atmosfer dalam bentuk gas. Gas nitrogen ini di atmosfer masuk ke dalam tanah melalui filtrasi nitrogen oleh bakteri, alga, dan jamur. Nitrogen yang masuk ke dalam tanah melalui fiksasi ini diubah menjadi amonia atau NH3 oleh bakteri amonia. Nah, proses penguraian nitrogen ini menjadi amonia disebut dengan amonifikasi. Kemudian ada siklus air. Siklus air atau daur hidrologi adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari, lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, kumpulan dari titik-titik air ini di atmosfer itu dinamakan awan. Bila uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Kemudian, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, kemudian ada yang singgah di daunan, kemudian ada yang mengalir menuju laut melalui sungai, atau mengumpul di danau, atau menguap lagi kembali ke atmosfer. Nah, itu adalah siklus air. Kemudian ada siklus sulfur atau belerang. Nah, belerang dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein di alam. Nah, sulfur ini terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur oksida. Manusia atau hewan pada saat makan tumbuhan akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia. Nah, hewan atau manusia yang mati, jasadnya akan diurai oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap berada dalam tanah. Kemudian ada siklus fosfor. Nah, daur fosfor hanya berlangsung melalui lingkungan tanah, laut, dan bebatuan. Bebatuan yang mengandung fosfat mengalami erosi karena adanya hujan. Fosfat yang ikut terkikis terbawa air hujan melalui sungai, danau, dan air tanah, di mana air yang mengandung molekul fosfat digunakan tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme lainnya. Nah, manusia dan hewan ini mendapatkan fosfat dari makanan yang mereka makan atau dari air minum yang masih mengandung molekul fosfat. Kemudian adalah siklus karbon dan oksigen. Nah, unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan oksigen dalam bentuk gas oksigen atau O2. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik ini melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau dan kemoautotrof. Dalam proses fotosintesis, karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, kemudian melalui respirasi dan ekskresi di lingkungan. Sementara itu, oksigen masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk bahan bakar makanan sebagai makanan yang kemudian dihasilkan karbon dioksida. Yang terakhir adalah pola interaksi makhluk hidup. Nah, pola interaksi makhluk hidup ini ada pola interaksi antar komponen biotik, ada pola interaksi antara komponen biotik.
Di komponen biotik ini ada netralisme, predasi, dan kompetisi. Sedangkan di biotik ada antibiosis dan simbiosis. Pertama adalah netralisme. Nah, netralisme ini adalah hubungan tidak saling mempengaruhi antar organisme yang ada di suatu ekosistem. Pada kenyataannya, interaksi semacam ini hanya ada dalam teori dan sangat sulit dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Ini disebabkan dua makhluk hidup yang tinggal bersama di suatu ekosistem pasti akan saling berinteraksi maupun langsung secara ataupun tidak langsung. Contohnya ada interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Kambing ini akan memakan rumput di siang hari, sedangkan kodok akan memakan serangga di malam hari. Contoh yang lain adalah interaksi antara kucing dan kupu-kupu yang berada di sebuah taman yang sama. Atau contoh yang lainnya, burung pemakan biji-bijian hidup bersama dengan burung pemakan buah di habitat yang sama. Kemudian ada simbiosis. Nah, simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, kalau yang mutualisme ini interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Sedangkan parasitisme adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Misalnya benalu yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan inang, atau tumbuhan Rafflesia dan tumbuhan inang. Kemudian yang ketiga adalah komensalisme, di mana interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya adalah antara ikan hiu dan ikan remora. Kemudian ada predasi. Predasi ini adalah hubungan di antara makhluk hidup yang satu memakan makhluk hidup yang lain. Nah, makhluk hidup yang memangsa ini disebut dengan pemangsa atau predator. Dan yang dimangsa ini disebut dengan mangsa. Predasi ini bermanfaat dalam mengontrol populasi. Contohnya adalah harimau yang memakan rusa, atau misalnya beruang yang memakan ikan salmon. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan pola interaksi organisme berupa persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan sama-sama dibutuhkan oleh dua makhluk hidup yang bersaing. Kompetisi ini dibedakan ada dua, yaitu kompetensi intraspesifik dan kompetensi interspesifik. Kompetensi intraspesifik terjadi antara dua makhluk hidup sejenis, sedangkan kompetisi interspesifik ini terjadi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Contohnya adalah populasi sapi dan kuda yang berada di padang rumput yang sama-sama akan berkompetensi untuk mendapatkan rumput. Kemudian yang terakhir adalah antibiosis. Antibiosis ini merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Contohnya adalah jamur penicillium, ini menghambat pertumbuhan bakteri dan mengeluarkan zat antibiotik penisilin untuk membunuh bakteri. Sehingga demikian bakteri ini dirugikan. Tetapi jamur penicillium ini tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Nah, sekian penjelasan pada pertemuan kedua pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalian juga boleh baca buku IPA yang lain atau cari sumber belajar yang lain untuk lebih memahami pembelajaran pada bab ini. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.